Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, mari kita mendengarkan renungan harian pada hari Sabtu 16 September 2023. Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita Sabtu 16 September 2023 yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti memiliki kesaksian di dalam hidupnya. Kesaksian kita, mengapa kita bisa hidup sampai saat ini? Mengapa kita boleh melakukan setiap kegiatan kita? Itu bukan karena usaha kita, kemampuan kita, tetapi karena ada Tuhan yang senantiasa menuntun kita. Tentu melalui kesaksian tersebut, kita pasti melihat bahwa di sana ada kuasa Tuhan. Di sana ada penyertaan Tuhan. Di sana ada kekuatan Tuhan yang selalu menopang kita, yang selalu menuntun kita. Sama halnya dengan kehidupan umat Israel. Sekalipun mereka berada dalam pembuangan atau ketika sebelum jatuh ke dalam pembuangan, Tuhan telah mengingatkan mereka melalui hambanya Yeremia bahwa Tuhan itu akan selalu mengasihi mereka, bahwa Tuhan itu akan selalu mengampuni dosa-dosa mereka sepanjang mereka mau datang kepada Tuhan, mau kembali kepada Tuhan. Melalui firman hari ini merupakan doa Yeremia ketika Tuhan menyuruh Yeremia membeli ladang saudaranya di Anatot. Padahal kondisi umat Israel sudah dalam pengepungan Babilonia. Kondisi umat Israel sudah dalam berantakan karena Babilonia sudah mengepung Yerusalem. Tentu banyak pemahaman umat Israel. Untuk apa Yeremia membeli tanah tersebut? Bukankah tanah itu akan dimiliki oleh orang-orang Babilonia? Disitulah kita melihat bagaimana Yeremia meyakini Tuhan. Sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita, sekalipun berbeda dengan rancangan-rancangan kita. Yeremia menunjukkan sebuah keyakinan. Sekalipun umat Israel meragukan apa yang Yeremia lakukan karena perintah Tuhan, tetapi Yeremia meyakini bahwa rancangan Tuhan itu bukanlah sia-sia. Tetapi melalui keyakinan Yeremia, dia lebih melakukan perintah Tuhan, perkataan Tuhan daripada pertimbangan-pertimbangan umat Israel. Bagi umat Israel, apa yang Yeremia lakukan adalah sia-sia. Tetapi Yeremia memahami rancangan Tuhan itu jauh lebih baik daripada rancangan umat Israel. Karena itu saudara-saudara, rancangan Tuhan bukanlah untuk hari ini, bukanlah untuk besok, tetapi sepanjang kita hidup, Tuhan senantiasa merancang hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk keinginan kita, tetapi di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Bagi Tuhan, pembuangan Israel ke Babilonia bukanlah akhir hidup mereka, tetapi sebuah pembentukan karakter, sebuah pembangunan motivasi supaya mereka lebih mengenal siapakah itu Tuhan. Karena bagi Tuhan lebih besar pengampunannya, anugerahnya, pengasihannya daripada
penghukumannya. Saudara-saudara, demikianlah dengan kehidupan kita orang Kristen. Bagaimana kita meyakini Tuhan, mengaminkan perkataan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan itulah pencipta dunia ini. Karena hidup kita, apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Karena itu kita harus meyakini Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi ini. Kita harus meyakini Tuhan karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Sekalipun bagi kita banyak pertimbangan, tetapi Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih memahami apa yang kita jalani, apa yang kita imani saat ini. Kita bisa melewati banyak tantangan. Kita bisa melewati banyak cobaan sepanjang kita meyakini Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu, tetaplah meyakini Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah mengandalkan firman Tuhan. Sekalipun di hadapan kita banyak masalah, hidup kita dikelilingi banyak pergumulan, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada firman Tuhan akan selalu dituntunnya kepada kehidupan yang kekal. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita, menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita, karena Dia yang kuat, Dia yang tangguh, senantiasa menguatkan kita di dalam kehidupan ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Sekalipun di dalam hidup ini banyak pertimbangan-pertimbangan karena kata orang. Tetapi kata Tuhan, kata firman Tuhan itulah yang senantiasa menguatkan kami, menuntun kami untuk menjalani hidup ini, meraih tujuan hidup kami. Berkati semua jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan IHKBP Petukangan ini. Biarlah melalui persekutuan kami senantiasa menjadikan kami orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam pengharapan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.